Cita-citanya emang ya kalau emang dikasih jalan ke depannya yang pengen jadi fighter atau atlet, tapi ya pengen juga masuk akademis yang ngejar, masuk kuliah perguruan tinggi yang emang dipengen. Ada cita-cita lain lah pokoknya. Keinginan saya mah ya pengennya Bumi menjaga apa yang udah dicapai sampai hari ini. Karena saya tahu itu nggak mudah dia nyampe sampai hari ini. Banyak banget lika-likunya, banyak banget dramanya, banyak banget pengorbanannya dia. Halo Tribuners, bertemu dengan aku Oktiarani di Bertamu, berbincang dengan tamu. Kali ini aku nggak sendirian karena kedatangan dua tamu luar biasa sekali mengharumkan nama Indonesia. Seorang remaja dari Bogor yang mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia lewat MMA. Dan sang ibu yang jadi kekuatan tenang di balik layar perjuangannya. Langsung saja kita sambut Bumi Magandi Abrar Himara, juara MMA U16 asal Kota Bogor. Tepuk tangan dulu. Dan ibunda tercinta ada Bu Devi Maharani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, pertanyaan pertama. Cepet-cepetan aja ya. Ini langsung kita pemanasan. Oh, oke, siap. Siapa yang lebih deg-degan ketika Bumi bertanding? Kenapa teh? Ya namanya juga ibu ya, walaupun anaknya udah sekecil ini gitu, dipukulin kan pasti kan yang namanya apa namanya kalau gitu teh body contact gitu kan, tetap aja walaupun pasti sudah diajarin, sudah tahu, sudah apa, tapi tetaplah emak pada umumnya adalah takut. Serem, ngeri gitu, suka riweuh nggak pugu gitu, berdoanya jadi maunya berdoa apa jadi berdoanya kalau bahasa saya mah jadi apal cangkem gitulah berdoa nate. Jadi khawatir ya. Yes. Jadi yang paling deg-degan bukan yang tanding tapi ibundanya ya, mamanya ya. Oke, anyway Bu Devi, ini Teteh aja ya. Mangga, Teteh, silakan. ini kapan sih pertama kali Teteh menyadari bahwa Bumi ini punya minat, punya bakat di dunia MMA ini Teh? Menyadarinya kapan ya? Tapi yang pasti sih memang Bumi kan dari SD udah ikut tuh, awalnya tuh karate gitu ya. Terus kelas 4 SD beralih ke olahraga yang lain gitu, termasuk ikutan les Muay Thai, MMA, bahkan pernah wushu. Bumi lebih kepada saya tuh lebih menyadarinya lebih kepada bahwa Bumi itu aktif, nggak bisa diem, harus dibuang energinya. Jadi dan kayaknya dengan olahraga versi saya pada saat itu, oh ya udah deh di olahraga aja deh. Jadi saya ikutin aja. Kalau endingnya jadi begini sih jadi sesuatu yang alhamdulillah aja. Dari banyak tadi olahraga yang dilakukan, kenapa harus MMA? Nah, itu tanyanya sama Bumi deh, kenapa harus kayak MMA? Oh, jadi bukan dari arahan Teteh langsung ya? Oh, enggak. Oke, kita ke Bumi deh. Benar. Nih Bumi kan tadi mamanya udah bilang nih, kalau misalkan dari SD Bumi tuh udah punya hal yang memang terlihat disukai. Nah, boleh diceritain pertama kalinya nggak sih rasanya seperti apa ikut olahraga seperti itu, apalagi MMA nih fokusnya? Pertama kali sih mungkin kenapa yang ikut MMA ya gara-gara lihat-lihat di TV gitu, menarik gitu orang-orang berantem. Terus mungkin karena aktif juga gitu di sekolah, jadi pengen coba-coba aja dunia MMA atau bela diri gitu. Oke. Itu kamu berarti ngelihatnya karena di TV, bukan karena pengen diajak siapa atau pengen ngelihat siapa? Mungkin terinspirasi juga gitu kalau dari papa gitu, karena mungkin dulu atlet, jadi pengen jadi atlet juga gitu. Terus ya karena emang bener itu lihat di TV menarik gitu. Punya idola nggak sih? Apa idolanya papa? Ya selain papa di idola di harus disebut ya, nonton ya. Papanya harus kesebut. Selain papa idola di bela diri ini MMA itu ada Sean O'Malley gitu. Kenapa dia? Karena ya itu gaya rambutnya nyentrik, dia jadi pakai rambut jadi kayak gini tuh gara-gara dia gitu. Ini Tribuners nih, ini pasti penasaran nih, wajahnya sudah viral, terus warna rambutnya juga sudah kemana-mana lah, sudah mencolok. Ini alasan dibalik warnanya nih apa sih? Jadi awalnya itu pengen tandingan itu mau berangkat, bosen ngeliat rambut kok gini-gini aja gitu, ngeliat
idolnya tadi itu Shano Meli, dia wah rambutnya nyentrik, jadi ngehibur orang-orang kan, jadinya terinspirasi juga apa ya rambutnya, ngeliat-liat kan inspirasi, akhirnya oh ya udahlah awalnya ini merah putih nih. Oh iya. Tapi mungkin karena luntur kali ya. Oh. Jadi oranye kuning. guys. Kurang Iya. bagus dari salonnya di bawah jembatan soalnya kan. Jadi cepat luntur. Terus di belakang-belakang ini ada gambar senyum-senyum ini. Coba dong boleh dilihatin gak sih ke Tribuners? Nah. Isi. Oh iya, kenapa itu? Mungkin karena sebenarnya nggak ada arti tertentu gitu, tapi biar keren jadi sebutnya mungkin karena orang Indonesia ramah-ramah gitu, kita harus senyum gitu. Oh, I see. Jadi Tribuners nih, buat yang nanya, kok rambutnya orange putih, ternyata Merah putih. iya, ya, merah putih. harusnya ya. Tapi ini jadi sesuatu yang mencolok dan nggak semua orang punya ya Teh ya. Jadi kayak, oh iya, ini terkenal lah, ini Bumi nih kalau warna rambutnya kayak gini. Gitu ya. Tapi ntar Nggak dicukur ya pas sekolah ya, nggak bisa ya. Tapi sebelum kita ke sekolah nih, aktivitasnya sekarang apa sih? Sekarang sih semenjak kemarin pulang dari kompetisi kemarin, libur dulu, sekarang udah balik lagi ke Pelatnas. Oke. Jadi- Di Pelatnas nih ngapain aja? Di Pelatnas itu jadi kita ada 30 orang di sana, kita Pelatnas ada asrama segala macam, latihan tiap hari di sana. Oh, latihan tiap hari. Oh, selain latihan ngapain aja sih Bumi? Di sana ya, Masih boleh scrolling TikTok nggak sih? boleh dong kan pasti ada waktu free-nya, Oh, jadi iya. kita dibebasin di sana. Oh, jadi nggak tertekan gitu ya? Nggak, aman. Oh. Nah, kalau misalkan buat pulang ke rumahnya itu gimana? Biasanya pulang ke rumah itu dibolehin hari Minggu atau Sabtu. Jadi kan libur tuh, jadi hari Sabtu sorenya, karena paginya masih latihan, sorenya kita bisa pulang. Oh gitu. Minggunya pulang ke Jadi kayak, asrama lagi. oh. Nah, Teh, ini anaknya kan keluar-keluar nih kemana-mana nih, apalagi pulang ke rumah nih jarang nih bisa disebutnya. Ini gimana sih perasaan ibu nggak sama anak yang baru berusia 15 tahun ya? Apa ya? Kalau ngomong kehilangan, iyalah kan biasanya ada yang saya harus aktivitas saya tuh kan biasanya pagi itu nganterin dia sekolah, Iya. jemput dia sekolah, Iya. nganterin dia pergi les gitulah ya. Hilang itu tapi nggak apa-apa lah ya kalau saya mah anak laki-laki, jadi nggak apa-apa. Insya Allah apa ya? Insya Allah Bumi bisa amanah karena ini mau cita-citanya dia. Tapi kalau perasaan saya sih cuman hilang itu aja lah, hilang aktivitas. Suka kalau orang Sunda lagi bilang, orang Jerman bilangnya ngarumas gitu lah ya. Oke. Ih kemana ya? Kok nggak sibuk lagi nganterin anak? Sisanya sih Insya Allah saya nggak kenapa-napa. Kan nggak ngelihat dipukulin. Saya kenapa-kenapa ya kalau ngelihat anak dipukulin aja kok. Kalau nonton langsung, Teteh nonton ya sih pas? Kalau nganterin langsung nonton langsung ke stadion, beberapa stadion gitu ya. Apalah namanya arena gitu. Pasti saya sering banget karena mostly memang saya yang nganterin kalau lagi pertandingan, kebetulan karena papanya dinasnya jauh-jauh. Jadi saya tapi nggak pernah lihat langsung. Kenapa? Biasanya saya puter badan gitu, baca alam nasrul bacaan aja gitu. Tadi sieun gitu ya, takut gitu. Biasanya saya akan teriak kalau ada yang udah teriak Bumi menang gitu. Biasanya tetangga satu timnya udah tahu udah menang gitu. Baru saya akan balik badan akan teriak. Gitu. Atau kalau kata Bumi, Mama kalau teriak juga Mama mah teriaknya gitu ya kan. Saya nggak ngerti ya Mbak. Mau gayanya gaya apa gitu kan kalau Kamu emang berharap apa? kan. Mama mau teriak Mama kalau apa? teriak apa Mama? Teriak nama dong itu kencang satu stadion sampai kedengeran. Oh iya, itu jadi kayak support Iya, itu. tapi cuma bisa teriaknya manggil nama Bumi Iya, gitu. Atau emang nggak kamu paling ngomong. banter apa ya, dia tuh si Mama tuh yang galak gitu. Oh, Paling iya. keren gitu kan ya. Saya suka takut distract dia, tapi itu aja yang bisa saya lakukan. Sama yang seringnya dan pasti itu saya balik badan doang. Oke. Menurut Bumi sendiri gimana sih dukungan Mama? Apakah Mama sering mendukung atau justru kadang-kadang Mama suka ngelarang nih karena ketakutannya jadi Mama takut, terus Bumi juga jadi khawatir juga. Itu gimana sih? Apakah sudah full dukungan, Bumi? Mama papa sih pasti nge-support banget, ngedukung ya, asal kalau udah masuk tuh masuk sekalian, jangan nanggung, jangan masih takut-takut gitu. Oke. Ngedukung banget. Jadi harus full di situ Ya harus ya. full di situ. Oke. Nah, selama pertandingan ini atau selama pelatihan ini, apa sih hal yang tersulit buat Bumi? Hal yang tersulit sih tidur cepet sama bangun pagi, itu yang paling susah. Oh, Jadi iya? tiap hari kan latihan, bangun harus jam 6, kumpul, makan segala macam, lanjut latihan lagi, sampai sore latihan, malam udah harus tidur lagi gitu sih paling.
sesuaiin badannya aja. Oke. Pernah ngerasa capek nggak sih, Bumi? Ngerasa capek sih, pasti tiap hari ngerasa capek sih, tapi ya Terus? mau gimana lagi, emang harus capek kitanya. Apa sih yang pengen kamu tunjukin ke mama? Kalau anaknya udah gede gitu, udah bisa gitu. Udah mandiri, udah ganteng. Oh, Catet. bener catat, udah ganteng ya. Ya ampun. Malu deh, jangan bilang gitu. Nah Devi, ini tadi anaknya Bumi udah bilang kalau misalkan anaknya sudah besar, sudah mandiri, sudah ganteng. Menurut Teteh sendiri, sudah besar belum sih sosoknya Bumi ini? Masih kecil buat saya, Mbak. Oke. Masih kalau di rumah bangun pagi buat sholat subuh masih harus dibangunin ya. Buat apa namanya nanti sholat asarnya gitu, kalau belum jam 1 belum sholat asar gitu. Jadi buat saya masih kecil, masih harus di beberapa hal, banyak hal bahkan versi saya yang masih harus diingatkan kalau buat saya masih kecil. Oke. Nah tadi kan kita ngomongin soal hal-hal tersulit buat kamu, entah ngerasa capeknya, entah ngerasa kayak, pernah ngerasa lost motivation gak sih? Lost motivation pasti pernah ya, semua orang pasti pernah kayak gitu. Tapi cara ngebalikin motivasinya ya itu ngelihat udah sejauh mana sih kita, udah sampai sini masa mau nyerah aja gitu. Paling gitu. Itu cara untuk mengembalikan semangat kamu. Selain itu apa sih yang bikin kamu langsung pengen naik lagi semangatnya? Ada nggak hal-hal yang, misalkan kamu, kalau orang-orang kan biasanya makan atau alihin kemana, nonton. Hobinya apa sih selain bertanding, ada nggak sih? Hobi saya yang bertanding itu pasti main game, karena main Oke. game, main sosmed, sama makan itu udah pasti. Oke, jadi main game salah satu recovery kamu juga ya? Iya. Oh, oke. Nah, ini kan Bumi, kamu sempat menang 26 detik lawan Ukraina, terus 20 detik lawan Amerika. Pas masuk ring waktu itu, apa yang ada di pikiran Bumi? Nah cerita lagi nih, kan awal-awal kemarin itu langsung ketemu Ukraina kan. Iya. Nah tahun lalu saya juga pernah ketemu Ukraina di final. Kalah gitu ya, kalahnya juga kalah cepat. Iya. 40 detik, 50 detik itu. Kemarin tuh langsung ketemu Ukraina, awal-awal lagi deg-degan banget, takut kejadian tahun lalu terulang lagi. Deg-degan banget, tapi ngelihat pelatih udah bisa, yang penting fokus aja, yakin. Pasti, tapi pas udah masuk ring atau arenanya gitu, hilang aja gitu. Ya udahlah, udah masuk sini juga, mau gimana lagi, mau mundur nanggung, udah nyampe sini gitu. Oh, Gitu jadi sih. sebelumnya tuh pernah kalah. Pernah. Jadinya dari hal-hal itu jadi bangkit lagi ya. Iya. Tahun sebelumnya maksudnya ya Dea? Iya. 2024 ya? 2024. Di Gama juga sama Oke. Mbak. Waktu itu Bumi finalnya. Jadi kan tahun lalu Bumi juara 2 tuh finalnya tuh kalahnya sama Ukraina, dan itu berapa detik bener ya? 48. 48 detik tuh. Oke. Di balik perjuangan ini gimana sih latihannya, ataukah ada coachnya sendiri atau timnya, ada nggak sih yang membantu kamu sejauh ini sih Bumi? Membantu banget, berkembang banget sih pas di Platnas ini, karena tim-timnya profesional semua, coachnya, head coachnya. Terus di sana diperhatiin banget kita kesehatannya. Tiap bulan tuh ada tes fisik kita, ada dokter gizi, ada dokter emang umum. Kalau misal badan pegel-pegel gitu ada fisioterapinya, atau cedera ada fisioterapi, ada messengernya, kayak gitu-gitu sih. Mama, ngerasa aman gak sih? Khawatir kan pasti ada nih. Iya sih, kalau balik lagi bahasa Sunda gitu ya. Bahasa ibu banget saya ya. Bahasa Sunda mah sedikit regreg gitu ya. Tadi ya Mbak, kenapa tadi kalau pertanyaan Mbak yang itunya kehilangan atau khawatir gitu. Khawatirnya iya pasti, tapi regreg gitu ya, merasa tenang ya tadi. Karena tim dari Pertacaminya, dari Pelatnasnya memberikan, saya melihatnya gitu, sudah memberikan yang terbaik tadi ya. Si head coachnya orang profesional gitu ya, atau coach-coach yang lainnya juga sangat profesional. Saya juga bisa tahu laporan, atau kalau kita minta laporan tadi kesehatan anaknya gitu, ada tim, pokoknya banyaklah timnya ya Mbak ya, termasuk tim ahli gizinya, karena udah nyampe rumah ternyata si ahli gizi sudah merangkai sesuatu di rumah kan berantakan lagi ya. Jadi suka tosplong gitu, bolak-balik deklok kalau kata orang Sunda mah. Tapi alhamdulillah sih sedikit tenang dengan apa yang ditawarkan atau apa fasilitas yang diterima sama Bumi selama di sana. Dan asramanya juga kan di daerah apa kalau gitu namanya kampus di UNJ. Oh iya. Jadi kan maksudnya lingkungannya lingkungan akademis gitu ya, bukan yang gimana-gimana, jadi insya Allah sih. Oke. Ini ngomongin soal makanan. Ini kalau nggak salah berat badan kamu boleh di berapa? Di 54. Tanding di berat 54. Di tandingnya di 54 kilo. Berarti tidak boleh lebih dari itu kan? Atau Iya.
tidak boleh lebih dari 54. Berarti makanannya harus dikontrol. Iya, dikontrol. Oh, nah kalau misalkan di rumah itu gimana teh? Heeh, makanya nyampe rumah tuh dia suka ngomong, mama jangan masak, mama jangan masak. Oh, dilarang ya jadinya ya? Tapi nggak masak dia kan buka-buka ya kan, ketemu I dibikin see. lagi gitu. Suka begitu deh ya. Makanya kayak tadi bener kata Bumi, dia selain main game ya makan. Oh, Buat oke. recovery-nya udah gitu aja makan. Udah lama udah di rumah makan gitu. Aha. Padahal di asrama udah dikasih jadwal makan. Udah ada ahli gizinya ya. Ini Bumi kan beratnya tadinya 54. Ada kedepannya bakal naik nggak sih? Kedepannya mungkin karena udah dari U16 kemarin kan, next kita main di U18. Oke. Ada 2 kompetisi nih, nanti di Bahrain mungkin main di berat 55 dan kalau di Kazakhstan di berat 56 kayaknya. Oh wah, persiapannya juga harus lebih ekstra dong Iya. ya. Nah, kalau misalkan selain dari persiapan pertandingan ini, mungkin Tribuners juga penasaran terus sekolahnya gimana? Apalagi Bumi kan masih 15 tahun nih. Gimana sekolahnya? Sekolahnya tuh biasa online gitu malam, antara guru ngasih tugas atau Oke. guru online meeting gitu. Ujian juga kalau UTS mungkin masih bisa datang ke sekolah dulu, libur latihan seminggu. Baru kalau udah UAS mungkin karena dekat-dekat pertandingan gitu baru online gitu sih paling sekolahnya. Oke, jadi masih tetap akademisnya masih dikejar, terus juga prestasi pertandingannya juga. Mama lihat anaknya sibuk banget, gimana nih perasaannya? Mama lihat Bumi sibuk banget. Mm-mm. Mama suka nggak mau kalah sibuk. Oh, oke. Jadi mamanya juga sibuk, Gak mau guys. kalah sibuk pokoknya sih Mbak. Intinya sih kan sibuknya insya Allah bener ya terarah. Jadi ya tadi balik lagi lah saya mah as long as anaknya mau apa namanya tanggung jawab sama pilihannya ya nggak apa-apa. Oke. Terus kalau misalkan tadi kan belajar, oke, malam ya. Nah, untuk sosialisasinya gimana, Bumi? Masih punya temen nggak? Masih punya temen nggak? Aku sih nanya masih punya temen nggak? Iya bener juga ya abis ya. Sosialisasinya sih kan awal-awal masuk sekolah tuh masih masuk sekolah jadi masih bisa punya teman, masih bisa cari teman gitu. Di sini pas di asrama atau pelantas juga masih kontak-kontakan sama teman gitu. Di Gitu sih Pelatnas paling. juga banyak temennya kan? Iya, banyak yang seumuran, lebih tua. Nah, pas lihat reaksi Bumi menang, apa sih dari mereka seneng juga kata? Dari teman-teman semua seneng banget sih mereka ngasih selamat gitu, kayak upload story selamat Bumi gitu. Kayaknya mereka juga bangga ya, sweet, karena ya. oh ini temen gue nih, kayaknya gitu ya. Oke, nah Ibu sama Bumi ini, Teteh sama Bumi pernah ada perbedaan pendapat nggak sih? Kayak, oh misalkan Tetehnya khawatir, oh jangan Bumi, jangan ini gitu. Pernah. Pernah? Saya iya. Kayaknya yang sejalan sama Bumi banget ya bapaknya ya. Kalau saya sebetulnya awal-awal tuh bahkan ya di awal-awal gitu loh saya coba mengalihkan Bumi ke yang tidak body contact gitu olahraganya. Pernah mengalihkan dan Bumi juga pernah mencoba kurang lebih 2 tahunan ya deh ya. Tapi ternyata sudah dijalani ya tadi ya Buminya mungkin kurang gitu ya. Oke. Saya terus akhirnya balik lagi ke si Jiu-Jitsu, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu yang aduh saya bilang power gitu ya. Itu saya cukup pagetreng gitu ya, berargumen sama papanya, sama Bumi juga gitu. Kenapa harus itu sih? Kenapa nggak yang cari aman? Itu pernah dan tapi balik lagi Bumi nunjukin mau serius dan papanya mencoba melogikakan kepada saya bahwa ini aman, ada tekniknya gitu-gitu sih. Walaupun sampai hari ini masih deg-degan dan takut, tapi ya coba ya jadi mama-mama yang so asik lah padahal mah gitu. Ada mah khawatir ya Teh ya. Oh oke, nah ini cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapatnya berarti diskusi juga sama papahnya? Iya, dan papanya yang melogikakan kepada saya itu kenapa papanya tuh suka kalau lagi di rumah tuh papanya, ayo kamu ikut latihan. Maksudnya ikut dia nonton latihan. Jadi kan saya nggak pernah tuh kalau dia lagi latihan itu ya saya drop, saya tinggal gitu ya. Karena Mungkin punya atau kesibukan sendiri ya Teteh ya. atau nggak dianya naik ojek sendiri gitu ya. Saya nggak pernah nongkrongin. Nah kalau papanya kamu lihat deh tongkrongin gitu ya. Tuh lihat lepas dari A, lepas dari B tuh caranya gini, tekniknya ini tuh gini gitu. Jadi papanya yang coba kasih pengertian sama saya. Sebenarnya kalau Bumi mah tahu jadi ya. Tahu jadi maksudnya tuh ya udah mama udah aman gitu lah ya. Jadi papahnya sih sebetulnya yang coba menenangkan saya dengan kenapa Bumi harus disupport atau diperbolehkan untuk itu. Karena memang pernah juga ada kejadian ya Bumi waktu di Bali, pertandingan di Bali kalau nggak salah
tangannya patah. Oke. Pernah jadi pulang dari sana tuh di apa kalau gitulah pakai begituan gitu ya. Boleh diceritain Teh itu Teh? Kan tangannya patah, terus reaksi Teteh gimana waktu itu Teh? Apakah pernah, oh udah deh stop aja atau Oh gimana? iya pasti. Respon pertama saya pasti itu sih Mbak. Tuh kan gitu, terus sedih gitu ya. Terus ya tadi udah ya gitu ya sama papanya gitu ya. Itu respon pertama saya, tapi ya tadi balik lagi eh ya bapaknya juga meyakinkan pakai proses, kali saya juga harus yakinnya juga pakai proses. Walaupun sampai hari ini masih ada keraguan-keraguan gitu. Karena itu kan tidak jadi bukan yang pertama, yang kedua pernah Bumi apa namanya blackout apa namanya kalau begitulah. Pingsan. Di arena Oke. pernah juga gitu ya. Nggak, dan itu buat saya sangat luar biasa gitu loh takutnya gitu. Tapi balik lagi ternyata semua jenis olahraga ternyata ya Mbak, karena Bumi cedera juga bukan karena body contact gitu ya. Iya. Karena olahraga yang tadi bukan body contact gitu. Jadi ternyata setiap olahraga punya resikonya. Akhirnya sih saya ngeliatnya gitu ya. Ada kemarin kan ada anak apa sih taekwondo lah yang celaka. Jadi semua lah. Berenang juga kan bisa Iya, ya, tidak body contact tapi ada resikonya. Akhirnya ngobatin gitu ya. Oh iya ya semua olahraga ada resikonya, nggak cuman pilihan Bumi. Jadi ya makanya Dek yang serius ya. Kalau siapapun coachnya gitu ya, lagi nerangin ya harus serius gitu, biar nggak terjadi itu. Bumi, ini kan tadi sudah diceritain sama mamanya. Nah kamu yang merasa seperti itu bagaimana? Entah patah tulang, entah kakinya cedera atau bagaimana tuh? Gimana sih perasaannya? Perasaannya kalau lagi cedera atau lagi apa sih, sedih enggak, ya biasa aja gitu kayak ya normal namanya juga emang resikonya. Kenapa nggak sedih? Itu adalah hal yang mungkin Tribuners bingung ya. Sisi positifnya mungkin jadi libur latihan kitanya. Oh, I see. Jadi ya Oke. emang resikonya dari olahraga ini udah tanggung jawab aku yang milih olahraga ini juga gitu sih. Oke, tapi pernah ada kepikiran udah cedera, udah patah tulang, pengen nyerah aja, pengen ganti hal, pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Oh pasti sih, apalagi pas pelatnas gitu mungkin lagi underperform, performa lagi jelek, lagi lagi nggak enak badan lah pokoknya. Ya pasti sering kayak gitu, tapi ya itu dijalanin aja dulu gitu. Pernah maksain buat kamu udah capek terus harus latihan nih. Pernah maksain buat itu nggak sih? Pasti ya pernah, apalagi kalau di pelatnas itu hitungannya kan kita kayak saingan gitu ya. Jadi bisa aja kita dipulangin dari pelatnas itu, ya pasti harus maksain kita buat latihan buat maksimal gitu. Buat nunjukin kalau ke pelatih ya emang kita layak gitu. Apa sih yang kamu kejar, Bumi? Yang aku kejar apa mah? Apa Mama? Minta tolong mamanya nih, mumpung karena ada mamanya ya. Apa yang kamu kerja? Kamu pengen Kamu apa pengen nih? Pengen Cita-citanya aja. cita-citanya emang ya kalau emang dikasih jalan ke depannya yang pengen jadi fighter atau atlet, tapi ya pengen juga masuk akademis yang ngejar, masuk kuliah perguruan tinggi yang emang dipengen, ada cita-cita lain lah pokoknya. Selain cita-cita fokus di MMA ini, ada nggak sih? Menjadi bos tambang kali ya. Oh, ini kepada perusahaan tambang. Freeport. Iya. Kampusnya dulu yang dipanggil. Aduh, sekalian ya. Kampusnya dulu dipanggil deh. Oh gitu. Intinya pengen tetap sejalur sama MMA. Terus selebihnya pengen ke pertambangan. Iya. Oh gitu. Mama dukung-dukung aja nih. Enggak, silahkan. Untuk- Saya mah doain aja yang terbaik buat anaknya. Pernah dapet tekanan dari mama nggak sih? Enggak, Belum, mamanya aku aja. Bumi. Saya aja yang jawab. Pernah Enggak sih, nggak? dari orang tua nggak ada tekanan ya. Emang sekali lagi itu hidup kita ya ya udah kamu yang pilih sendiri, tapi ya tanggung jawab sama pilihan sendiri gitu sih paling orang tua ngomongnya. Jadi mama pengennya kamu berusaha semaksimal mungkin. Pengennya nggak main-main. Iya. Oh gitu. Di usia 15 tahun nih biasanya anak-anak pertama kali jatuh cinta ya. Aduh bahasnya. Mama langsung tutup mata. Pura-pura mama nggak denger. Kamu jadi itu mah disepelekan dulu, dikesampingkan dulu ya. Karena masih jauh ya. Masih jauh, masih kecil. Oh masih kecil. Ini karena di depan mama ya. Nanti kalau di depan mama kita beda. Tapi anyway,
Bumi kan sudah banyak fansnya nih. Gimana sih rasanya punya fans? Sudah dipanggil di mana-mana, kamu ketik Bumi MMA juara, zeng, sudah ada. Gimana perasaannya Bumi? Sudah Perasaannya terkenal. seneng kali ya, mungkin diapresiasi, akhirnya kerja kerasnya terbayar gitu. Seneng. Seneng ya? Seneng sekali ya? Tapi kemarin bilang sama mamanya nggak gitu, aduh jadi deg-degan katanya. Iya. Buat next eventnya nih mah katanya gitu sih. Deg-degan nggak? Gimana perasaannya? Persiapannya bagaimana? Apakah sudah nggak, aku pasti berhasil gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Atau tetap deg-degan, tetap nervous? Pasti tetap deg-degan, apalagi mungkin nanti udah mau naik umur, kelas umur gitu Iya. ya. Jadi mulai di chapter baru lagi, kemarin U16 mungkin udah berhasil, di U18 kan udah ketemu lawan yang lebih tua, lebih berpengalaman gitu. Ya pastinya lebih deg-degan lagi karena emang mulai chapter baru lagi gitu. Mengatasi deg-degannya, mengatasi nervousnya, Mengatasi deg-degannya, jalanin aja. jalanin aja. Jalanin aja ya. Iya. Mama mendukung selalu. Saya mah udah lama lah full support, doa ya deh ya. Doa nih sama nemenin kan ya, Iya, ini bentuk benar, support nih benar. sama anak yang katanya ganteng kata dia kan. Emang ganteng loh, anaknya udah Oh, banyak fansnya ya loh. ampun, ya ampun. Di mata mama sendiri ini kan kalau misalkan orang-orang membacanya nih Bumi nih sosoknya kuat nih, sudah jadi juara nih, sudah mengalahkan orang banyak nih. Di mata mama seperti apa anaknya mah? Bumi, Bumi tuh kalau Mbak boleh cek sama saudara-saudaranya, suka sama anak kecil. Oke. Fansnya Bumi di rumah atau di keluarga kami itu anak-anak kecil. Jadi dipanggilnya Boy, Aboy gitu kan. Nama Bumi kan Bumi Magani Abror Himara. Jadi di place ini jadi Aboy gitu. Jadi semua anak kecil yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tuh biasanya Aboy, Aboy, Aboy. Dan Bumi seneng main sama anak kecil. Terus Bumi itu salah satu bentuk ekspresinya itu ekspresif orangnya. Dan salah satu bentuknya adalah biasanya dia nangis. Oke. Sedih ya pasti nangis. Bahagia juga dia nangis gitu ya. Kecewa dia nangis. Itu. Jadi apa dong, sensitif gitu ya atau apa lagi ya. Tapi bentuk salah satu ekspresinya dia adalah ke nangis biasanya itu. Mama nyangka nggak sih anak yang kecil, anak yang bayi, anak yang nangis mama gendong? Jangan bikin mamanya nangis Enggak, nih. enggak apa-apa. Terus sekarang sudah, bahkan mama aja takut kalau anaknya kenapa-kenapa dihajar orang lain. Gimana sih mama? Saya sih sama Bumi terutama lah ya, bangga dengan pencapaiannya sampai hari ini. Jadi kalaupun keinginan saya mah ya pengennya Bumi menjaga apa yang udah dicapai sampai hari ini. Karena saya tahu itu nggak mudah dia nyampe sampai hari ini. Banyak banget lika-likunya, banyak banget dramanya, banyak banget pengorbanannya dia. Jadi balik lagi kalau perasaannya ya maunya Bumi selamat dan apa yang dia sangat pengen mudah-mudahan kesampean. Itu aja sih Mama buat sedih nggak saya. sih ketika anaknya? Waktu Bumi tanding itu kan beda jamnya lumayan jauh ya. Itu waktu Bumi mulai tanding itu udah jam 11 malam di jam kita. Ternyata saya kaget, itu biasa harusnya di pertandingan biasanya kalau umur Bumi itu kalau ada 2 apa 3 kali pertandingan atau 3 partai itu di 2 atau 3 hari. Tapi ternyata kemarin itu di Brazil di 1 hari. Dan itu artinya Bumi dari saya jam 11 malam sampai ke paginya lagi final itu saya nungguin tuh Mbak. Jadi nggak tidur, doain sama tetehnya. Waktu itu kebetulan cuma lagi ada tetehnya aja. Itu deg-degan pas menang, wah Mbak sedih, nangis, senang, sekaligus khawatir. Terus kan dia nggak bisa dihubungin kan. Saya cuma ngehubungin ada salah satu tim, apa namanya kalau Pak Haris itu? Manajer timnya lah ya yang bisa dihubungin gitu. Jadi waktu itu sedih banget sih. Sekaligus bangga ya Allah akhirnya utang anak saya kemarin kan ceritanya punya utang ya kemarin anak saya cuman bawa perak gitu ya.
hari ini utang anak saya bawa emas buat Indonesia dilunasin gitu. Seneng banget sih. Sedih lah ya. Nangis lah, saya nangis. Waktu itu saya nangis sedih. Bumi pernah tahu nggak kalau misalkan mamanya nih nangis loh ketika hal-hal seperti ini, khawatirnya mama pas Bumi tanding. Bumi tahu nggak sih hal itu? Ya tahu sih, karena mama dikit-dikit juga nangis kali ya. Ya, Iya, jujur terus banget ya. sama kan dong ya berdua. jadinya ya kita. Terus Ya gitulah mungkin. Itu perjuangan dari mama juga kali ya, ngedoain segala macam gitu. pernah nggak kayak cara Bumi untuk menenangkan mama, meyakinkan mama kalau Bumi itu bisa, Bumi itu sudah besar, pernah nggak? Caranya seperti apa sih? Caranya ya dengan ngebuktiin ini ada hasilnya gitu. Oke, jadi ya selalu bilang ke mama nggak sih kalau Bumi bisa gitu-gitu, atau ada hal-hal yang mama khawatir bla bla bla, biasanya kan ibu-ibu suka ngomel-ngomel dan lain-lain karena kan kekhawatiran lah, ngomel-ngomel ke Bumi, sering nggak sih kayak gitu? Nah mama kalau ngomel udah juara 1 kali ya, ngomel mulu tiap hari. Jangan lupa sholat, belajar yang benar, latihan yang benar gitu sih paling Buat mama. nenangin mamanya kayak gimana? Buat nenangin mamanya, bisa tenang sendiri kali mamanya. Otomatis ya. Iya. Oh oke. Untuk selanjutnya nih apa sih yang akan Bumi lakukan? Selanjutnya mungkin Persiapan pertandingan atau persiapan pertandingan ya, lanjut pelatnas lagi, nanti pulang. Nanti ada event September di Kazakhstan sama Oktober di Bahrain. Oke. Nah Mama, ini anaknya sudah sampai di titik karir ini nih. Sosok apa yang pengen Mama kenalkan ke orang-orang bahwa Bumi ini seperti apa sih, Mah? Aduh, sosok Bumi buat teman-teman atau orang tua kali ya, saya gitu kali ya. Oke. Buat mama-mama yang anaknya punya hobi yang kurang lebih misalnya di olahraga atau di tipikal olahraga yang body contact kayak anak saya, percayakan atau kasih keleluasaan mereka buat belajar. Walaupun pasti tadi ada banyak rintangannya atau banyak kekhawatiran sampai hari ini. Tapi ketika kita percaya ternyata sama anaknya gitu, insya Allah anaknya bisa buktiin itu sama kita, dan kepercayaan yang kita kasih insya Allah bisa dijaga kalau buat mama-mama. Tapi kalau buat teman-teman adik-adik, kemarin saya baca komen-komennya Bumi ya, latihannya di mana, eventnya nggak banyak, sekarang udah banyak banget event-event buat adik-adik. Daripada tadi ya mau buktikan kejagoan teman-teman atau adik-adik nanti soalnya dimasukin sama KDM ke barak gitu ya, mendingan di ring dicobain, dapat sesuatu dan bisa bikin happy orang tua dengan apa yang udah kamu capai. Karena apapun pencapaian kamu, mau tante saya cuman baru bisa kejuaraan RT, RW atau kelurahan, kecamatan, buat orang tua bukan itu yang didapetin. Jadi ayo lakukan dan bisa kok. Kan kadang-kadang suka banyak lagi komen, saya nggak punya alatnya bang. Ternyata kan latihan yang dilakukan nggak melulu pakai alat ya deh ya. Bisa kan dengan tadi ya sering latihan lari atau apa, banyak Dukungan lah orang maksud tua saya. juga perlu ya Teh ya? Itu mah iya pastilah. Karena tadi ya kalau ridonya orang tua teh jadi jalan kelancaran buat anak. Oke. Gitu ya. Kalau istri kan ridonya suami ya. Gitu. Kalau anak kan ridonya orang tua, jadi ya pasti kalau itu. Bumi, ini kan Mama lagi ada di sini. Mhm. Apa sih yang pengen Bumi sampein ke Mama? Eh, Boleh mungkin sambil ditatap mamanya. Aduh, Gak duduh. apa-apa Mama. Coba. Mungkin jarang untuk mengungkapkan perasaan. Iya, betul. Kapan Laila deh, Memvalidasi. coba deh. Tes. Coba. Coba. Ke Bumi seperti apa? Rasanya di balik perjuangannya Bumi, karena kan Bumi tidak mungkin ada di titik sekarang kalau bukan doanya Mama, dukungannya Mama. Mungkin boleh disampaikan ke Mama langsung, Bumi. Apa ya? Makasih udah nemenin adek sampai sini gitu. Terus? Dukung terus sampai ke depan-depannya. I will, pasti. Bismillah. Mama ada yang mau disampaikan ke Bumi? Gak ada. Gak ada tapi mikir ya. Sing Junun, sing soleh. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa sama orang-orang yang support adek. Jangan lupa sama targetannya hidup adek. Udah itu aja sih. Boleh saling peluk nggak sih? Aduh. Tuh kan suka bercanda.
Nggak bisa kita ya dibikin begitu ya Dea. Ini sama-sama ini ya, sama-sama mellow ya. Nggak boleh kelihatan ada kamera, ya kan Dea? Di belakang kamera aja kita mellownya. Oke, tapi walaupun berarti anaknya juga termasuk sensitif ya Bun Yes. ya. Bumi ya? Perasaannya lumayan kuat ya Bun ya. Ya. Oke, sama kayak ibunya berarti. Enggak ah, mamanya nggak mellow. Oh, Anaknya mamanya. jangan. Oh, tadi yang ini bilang salah, anaknya itu nangis, salah, itu ini salah. bilang. Itu Bumi Oke. keceplosan, itu salah. Oke, nih sebelum kita tutup nih, tantangan terakhir. Deskripsikan satu sama lain hanya dengan 3 kata. Kamu bilang ke mama, mama bilang ke adek. 3 kata buat mama, 3 kata buat Bumi. Waktu berpikirnya 24 jam kok, Bu. Salah ya. 3 kata. Tukang makan. Itu udah dua kata. Oh, satu dong. Satu deh. Itu kata ya, bukan Iya, kalimat kata. ya? Oh kata. Misalkan, mama sayang adek. Oh. Terus Bumi sayang mama. Oke, kalau saya ada. Tapi jangan ya kalimat yang sama Iya, ya. Bumi sudah kepikiran? Mama dulu, mama dulu. Mama dulu. Mama dulu. Mama. Deketan dong. Mama bangga banget sama adik. Itu 5. Oh iya. Nggak apa-apa. Sekali lagi ya. Sekali lagi boleh. Mama bangga sama adik. Mama bangga Adek. adik. Enggak salah dong ya. Nggak apa-apa 4 kata tambahnya. Mama Sekali bangga lagi, banget sama adik Bumi. Apa ya? Adek sayang mama kali. Udah. Nggak bisa. Oke Nggak guys. bisa, Seru banget hari ini. Terima kasih loh Teteh, Devi. Kita yang makasih. Terima kasih juga Mas Bumi. Semoga karirnya semakin lebih baik lagi, ya, semakin glowing lagi ke depannya ya. Amin. Ditunggu untuk medali-medali berikutnya. Oke. Semangat untuk latihan Hatur ya. nuhun ya buat bertamu yang udah ngajak Bumi ke sini cerita-cerita sama teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga Amin. Teteh juga makin karirnya juga makin sukses, Oh, amin. kesibukannya juga. Amin. Bumi semangat terus ya. Semoga makin terkenal setelah ini. Aduh. Oke, terima kasih sekali lagi. Tribuners nih, kita sudah berdiskusi nih, sudah ngobrol bareng nih sama juara MMA, ada Bumi, dan juga di balik perjuangannya ada ibundanya, ada mamahnya Bumi, Bu Devi. Kita saksikan diskusi-diskusi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.